Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Khairunisa, Sepna Parida Lestari, dan Wahyuni Bornasution, yaitu saya sendiri, dengan materi krisis keuangan global dan kebijakan moneter di Asia Pasifik, di mana penyebab krisis keuangan ini terjadi di Amerika Serikat, bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage atau perumahan, di mana peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para krediturnya. Banyak yang kita ketahui dari lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit, yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan. Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti atau subprime mortgage. Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun aset manajemen. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terkurasnya likuiditas lembaga-lembaga keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat, terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat, disinilah krisis keuangan global bermula. Dampak terhadap pertumbuhan sektor real. Dalam bidang infrastruktur, khususnya sektor transportasi, berkurangnya anggaran pemerintah terhadap akibat krisis keuangan global mengakibatkan semakin tidak terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitas infrastruktur transportasi. Di sisi lain, terjadi kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasinya nilai rupiah dan inflasi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi, antara lain penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari suatu daerah ke daerah lain. Keadaan tersebut menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi yang lebih mahal dari seharusnya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual barang dan jasa. Sementara itu, terhambatnya transportasi antar wilayah akan mengurangi peluang terjadinya perdagangan antar wilayah yang dapat mengurangi perbedaan antar wilayah. Hambatan transportasi juga menurunkan mobilitas tenaga kerja sehingga meningkatkan konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa lokasi wilayah tertentu. Kondisi perekonomian di dunia saat ini dan dampak ke depan. Dampak krisis keuangan global di tiap negara akan berbeda karena sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pejabat dari suatu negara tersebut. Adapun PPU nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan nomor Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Adapun PPU nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan, selain kebijakan tentang Bank Indonesia juga dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang nomor 24 tentang lembaga penjaminan simpanan yang mengatur mengenai kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin. Adapun PPU nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan atau JPSK,
Secara umum, JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan pencegahan dan penanganan krisis, fasilitas lender of last resort, program penjaminan simpan, serta pencegahan dan pengamanan krisis. Tahun 2009, pemerintah akan menerapkan kebijakan countercyclical dalam bentuk stimulus fiskal. Kebijakan tersebut ditujukan terutama untuk memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga tumbuh 4,0 sampai dengan 4,7%, menjaga daya tahan perusahaan atau sektor usaha menghadapi krisis global, menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.